Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramzi Purwasari dari kelas KKR 4119 dengan NPM 19401074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis sistem informasi penjualan di toko freestyle. Video ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari toko freestyle. Toko freestyle hijab merupakan toko yang menjual hijab yang berdiri pada tahun 2019 dan bertempat di Cicalengka. Freestyle menjual produknya di marketplace dan sosial media seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Instagram. Sejak awal merintis usaha, owner freestyle merintis adanya saran dari konsumen dan menjadikan pengalaman dan memberikan pelajaran untuk meningkatkan pelayanan, kualitas produk, dan kehandalan toko demi kepuasan konsumen. Freestyle juga menyediakan berbagai macam aksesoris hijab seperti berbagai macam siput, peniti, dan aksesoris hijab lainnya. Model pada hijab freestyle selalu menjadi yang ter-up-to-date. Selanjutnya, prosedur sistem yang berjalan. Pada proses pencatatan transaksi penjualan dan proses pencatatan barang yang keluar dan masuk masih dilakukan secara manual. Proses penulisan alamat untuk pengiriman juga masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tidak efektif. Maka dibutuhkan sistem yang mencatat transaksi penjualan yang selanjutnya akan dibuat data penjualan dan data tersebut diolah dan dijadikan resi dan laporan penjualan. Selain itu, dibutuhkan juga sistem yang mencatat selama terjadinya barang yang masuk dan keluar, yang nantinya data tersebut akan dibuat laporan untuk diteruskan kepada owner. Selanjutnya ada flow map. Pada proses ini, pelanggan akan melakukan order kepada toko freestyle yang mengisi data, dan data tersebut akan diterima oleh admin. Admin akan memproses dan mencetak resi, lalu diteruskan kepada bagian gudang. Bagian gudang akan mencek barang apakah tersedia atau tidak. Jika tidak, maka akan dilakukan refund uang atau pengembalian barang kepada pelanggan. Jika tersedia, maka bagian gudang akan menyiapkan barang tersebut dan diserahkan kepada bagian packing untuk selanjutnya dikemas. Setelah dikemas, maka barang tersebut akan dikirimkan kepada ekspedisi untuk selanjutnya diteruskan kepada pelanggan. Jika transaksi tersebut sudah terjadi, maka akan dilakukan pencatatan pengeluaran barang dan transaksi penjualan barang, lalu akan dibuat laporan dan diteruskan kepada owner. Selanjutnya ada diagram konteks. Pada diagram ini, pelanggan akan memberikan data pelanggan, data orderan, bukti pembayaran atau uang, dan menerima refund jika barang tidak tersedia dalam barang orderan. Lalu ada admin akan menerima data pelanggan, data orderan, bukti pembayaran, dan admin akan mengeluarkan resi dan laporan penjualan. Selanjutnya ada bagian gudang. Bagian gudang akan menerima resi dan bagian gudang juga akan mengeluarkan resi, barang orderan, dan laporan stok barang. Selanjutnya bagian packing. Bagian packing akan menerima resi, barang orderan, dan mengeluarkan resi dan barang yang sudah di packing. Dan yang terakhir ada owner. Owner akan menerima laporan penjualan dan laporan stok barang. Lalu selanjutnya DFD level 0. Pada DFD ini ada 3 proses. Yang pertama ada penjualan. Pada proses ini, pelanggan akan memberikan data pembelian, data pelanggan, dan bukti pembayaran. Lalu data pembayaran akan disimpan di data pembayaran. Lalu data order dan data pengiriman akan diterima oleh admin, lalu diproses dan dijadikan resi dan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu proses packing. Pada proses ini, resi akan diserahkan kepada bagian gudang, lalu bagian gudang akan memberikan resi dan barang orderan kepada bagian packing, dan bagian packing akan memproses barang tersebut untuk di packing, dikemas.
dan dikirimkan kepada pelanggan. Lalu proses yang terakhir yaitu laporan. Pada data pembayaran, data transaksi penjualan, dan data pengeluaran barang, maka bagian admin dan bagian gudang akan membuat laporan yang selanjutnya akan diteruskan kepada owner. Selanjutnya, kekurangan dan upaya permasalahan. Sistem yang ada masih terdapat kendala atau kekurangan, yaitu karena proses pencatatan transaksi yang dilakukan masih manual sehingga tidak efektif dan memiliki resiko data hilang karena rusak ataupun yang lainnya. Dengan begitu, dibuat suatu sistem web untuk menginput data penjualan maupun proses keluar masuknya barang dan otomatis terekap dan tersimpan yang nantinya akan diolah menjadi laporan. Sistem yang dibutuhkan pada pembuatan perancangan ini yaitu yang pertama ada XAMPP, HTML, PHP, Windows 10, dan MySQL. Lalu untuk hardware yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada monitor dan CPU, RAM dengan minimal 2 GB. Yang ketiga ada wireless adapter atau Wi-Fi. Yang keempat ada mouse dan keyboard. Yang terakhir printer untuk mencetak resi. Selanjutnya perancangan interface. Halaman pertama akan menampilkan halaman login. Admin akan memasukkan username dan password. Jika admin belum terdaftar, maka admin akan mendaftar terlebih dahulu. Jika sudah login, maka tampilannya yaitu yang pertama ada dashboard, input, bagian input ada penjualan dan barang, lalu ada report juga ada penjualan dan barang, lalu ada logout. Yang pertama input penjualan. Pada input penjualan ini maka admin akan menginput transaksi penjualan. Yang pertama ada tanggal transaksi, ekspedisi, nomor pesanan, nomor resi, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat pelanggan. Lalu admin juga akan menginput nama barang, harga barang, dan jumlah yang dibeli oleh pelanggan. Maka akan menampilkan barang yang diorder oleh pelanggan. Data ini dapat disimpan oleh admin dan juga dapat dicetak untuk dijadikan resi. Selanjutnya, rancangan interface pada input barang. Admin akan menginput tanggal masuknya barang, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Admin juga dapat menyimpan data tersebut. Selanjutnya, ada report yaitu penjualan. Pada halaman ini, maka akan menampilkan laporan dari penjualan. Yang pertama ada tanggal, nama barang, harga jual, jumlah, total, dan total penjualan. Laporan ini dapat dicetak oleh admin. Lalu yang terakhir ada rancangan interface, laporan stok barang. Admin pada halaman ini dapat mencetak juga laporan stok barang. Halaman ini menampilkan nomor, nama barang, stok awal, harga, mutasi masuk dan keluar, stok akhir, lalu keterangan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.